Selamat pagi Pak Bintang dan teman-teman. Sebelum saya mulai penjelasan yang akan saya jabarkan pada hari ini, alangkah baiknya saya berterima kasih kepada Pak Bintang selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal yang telah memberikan tugas ini kepada kami sebagai penugasan untuk kuis besar pertama. Dan perkenalkan saya Kandia Sukakristiwi dari Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 21. Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan pengertian desain terlebih dahulu. Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya, dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu, agar memiliki nilai dan lebih bermanfaat bagi penggunanya. Bisa dikatakan bahwa pengertian desain itu sangatlah kompleks dan tidak sederhana untuk dideskripsikan. Menurut berbagai sumber yang saya dapatkan di internet, ada pula pengertian desain adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain adalah suatu rancangan ataupun juga suatu perencanaan yang kemudian dilakukan sebelum seseorang tersebut melakukan pembuatan suatu sistem, objek, struktur, serta juga komponen. Yang kedua, menurut Reswick, pengertian desain ini merupakan suatu aktivitas kreatif yang di dalamnya terkandung penciptaan sesuatu yang baru serta mempunyai manfaat lebih dari sebelumnya. Dan menurut Teddy Nurhadiat, desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan. Berdasarkan pengertian tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa desain itu adalah perencanaan yang melibatkan aktivitas kreatif untuk mewujudkan suatu gagasan melakukan pembuatan suatu objek yang memiliki manfaat. Nah, sebagai sumber ilmu, desain juga memiliki beberapa cabang, yakni desain grafis atau DKV, desain produk, desain interior, dan desain arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain grafis atau DKV yang berkaitan dengan apa yang sedang saya pelajari saat ini. Desain grafis adalah proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini mencakup komunikasi visual dan desain komunikasi. Nah, komunikasi visual adalah tentang bagaimana kita mengomunikasikan sesuatu melalui media tertentu. Dan desain komunikasi itu adalah bagaimana kita membuat perancangan agar sesuatu yang ingin kita komunikasikan dapat terinterpretasikan secara efektif. Informasi yang ingin disampaikan diolah sedemikian rupa dalam bentuk ungkapan kreatif, seperti dalam bentuk gambar, tantanan huruf, komposisi warna, layout, dan elemen lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, DKV memegang peranan yang sangat penting yang dapat diketahui melalui 3 fungsi dasarnya, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana identifikasi, biasa diimplementasikan dalam produk. Dengan DKV, maka suatu produk dapat dikenal oleh banyak orang dan mempengaruhi angka penjualannya. Yang kedua, sarana informasi dan instruksi. Adanya rambu lalu lintas, berbagai simbol yang dapat kita temukan di tempat umum seperti di telepon umum, toilet, restoran, dan tempat-tempat lain. Penerapan DKV sebagai sarana informasi dan instruksi dapat ditemukan pula dalam peta, diagram, dan penunjuk arah. Yang ketiga adalah sarana presentasi dan promosi. Fungsi dan tujuan utama ini dapat diraih apabila ketika sebuah informasi dapat dikemas dengan menarik dalam bentuk pamflet dan poster yang dapat ditemukan di beberapa tempat tertentu. Dengan adanya DKV, maka informasi yang diberikan bersifat persuasif, mudah dipahami dan diingat. Selain fungsi dasar, DKV juga memiliki beberapa unsur yang mendukung eksistensinya, yaitu layout atau apa yang dapat kita artikan sebagai struktur pengaturan yang mengayomi suatu tampilan informasi. Kemudian ada tipografi, tatanan huruf dengan tingkat keterbacaan yang baik. Yang ketiga ada ilustrasi yang dapat kita temukan dalam bentuk digital maupun manual. Kemudian ada simbolisme
Sesuatu yang menyatakan suatu hal secara tidak langsung melalui hal lain yang dapat mewakilinya. Kemudian ada warna yang memiliki peran penting dalam harmonisasi desain. Dan yang terakhir adalah suara atau elemen pendukung yang dapat digunakan untuk menghidupkan suasana. Nah, tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi, desain itu adalah perencanaan yang melibatkan aktivitas kreatif yang memiliki desain komunikasi visual sebagai salah satu cabang ilmunya, yang berarti proses komunikasi yang melibatkan ungkapan kreatif pula dengan tujuan untuk menginformasikan suatu pesan secara efektif. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ditemukan kesalahan dalam bertutur kata maupun tindakan saya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir.